Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa kerja udah keras banget, tim super sibuk, tapi kok rasanya kayak lari di tempat aja ya? Itu sering banget tuh. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas soal ini. Kita pakai panduan dari bab 24 buku legendaris Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Coffee, selalu relevan ya. Betul. Ada satu analogi keren banget dari dia, dari Covey ini. Manajemen itu soal naik tangga sukses secepat mungkin. Tapi, kepemimpinan itu yang mastiin tangganya nyender di tembok yang benar. Itu dia kuncinya. Tepat. Dan pemahaman ini penting banget buat efektivitas kita semua, baik pribadi maupun organisasi Anda. Betul sekali. Dan tujuan kita kali ini, kita mau coba bedah lebih dalam konsep Covey yang judulnya, Kelola dari kiri, pimpin dari kanan. Kita akan pakai analogi otak kiri dan kanan. Perlu dicatat ya, ini sebagai analogi aja, bukan teori sains plak-ketiplak. Oke, sekedar alat bantu berpikir gitu ya. Iya, biar Anda bisa lebih gampang paham gimana sih cara menyeimbangkan dua fungsi vital ini dalam kerjaan sehari-hari, biar nggak cuma sibuk, tapi juga bener arahnya gitu. Oke deh, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Kata Covey, ada 3 peran penting di mana aja. Bisa di kantor, bisa di tim, atau bahkan dalam hidup kita. 3 peran ya. Apa aja tuh? Ada si produser, ini yang ngerjain tugasnya langsung. Eksekutornya lah. Terus ada manajer. Nah, tugas dia ini bikin struktur, bikin sistem, biar kerjaan lancar. Jangan ngatur-ngatur gitu ya, biar rapi. Iya, terakhir ada pemimpin. Nah, ini dia yang nentuin tujuan besarnya. Visinya mau kemana? Oke, produser, manajer, pemimpin. Terus gimana kalau salah satunya hilang? Atau kurang gitu perannya? Wah, itu bisa jadi masalah. Kalau nggak ada produser, ya jelas, kerjaan nggak ada yang selesai. Nggak ada output. Mandek ya? Iya, kalau manajer nggak ada, bisa jadi semrawut, nggak efisien, konflik peran mungkin, orang bingung mesti ngapain, sistemnya nggak jalan. Kacau balau lah ya? Betul. Tapi, yang menurut Covey paling bahaya itu kalau pemimpinnya nggak ada atau lemah. Oh ya? Kenapa tuh? Karena organisasi bisa aja jalan super efisien. Mesinnya jalan kenceng, sistemnya canggih, semua orang sibuk kerja keras. Tapi ternyata, menuju ke arah yang salah total. Wah, Ini dia resiko naik tangga di tembok yang salah yang tadi disebut. Bisa jadi efisien banget, tapi menuju kehancuran. Fatal. ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Nah, ini nyambung nih ke perbedaan inti antara manajemen dan kepemimpinan itu sendiri. Iya, ini penting banget dibedain. Kalau manajemen, kata Cafe, fokusnya lebih ke gimana caranya ngerjain sesuatu dengan benar. Jadi ini soal efisiensi, soal kecepatan. Betul. Struktur, sistem, logistik, metode. Pokoknya biar prosesnya mulus, nggak buang-buang sumber daya, waktu, tenaga, itu manajemen. Sementara kepemimpinan? Nah, kalau kepemimpinan itu fokusnya ngerjain hal yang benar. Jadi ini soal efektivitas. Bukan cuma soal cara, tapi soal tujuan. Jadi lebih ke arahnya ya, visi, misi. Tepat. Hasil akhirnya apa sih yang mau kita capai? Kepemimpinan itu selalu bertanya, apakah yang kita kerjakan ini adalah hal yang benar, udah sesuai tujuan belum? Gitu. Menarik banget bedanya. Cafe lalu pakai analogi otak kiri dan kanan buat bantu kita ngerti ini kan? Iya, dia pakai itu. Sekali lagi ya, ini cuma analogi. Jangan dianggap teori neuroscience beneran. Oke, dicatat. Jadi otak kiri itu ibaratnya buat manajemen. Ya, kurang lebih gitu. Otak kiri itu kan identik sama logika, kata-kata, analisis, urutan, mikirin detail waktu. Sangat terstruktur. Kayak, bikin checklist gitu. Logis, step by step. Nah, kalau otak kanan, itu ibaratnya buat kepemimpinan. Lebih ke intuisi, ngelihat gambaran besar, holistik. Kreatif juga. Iya, kreatif, sintesis, mikirin hubungan antar manusia, empati, nggak terlalu terikat sama urutan waktu yang kaku. Ini soal ngelihat hutannya, bukan cuma pohon satu persatu. Paham, paham. Nah, masalahnya nih kata Covey, banyak banget organisasi atau tim yang berat sebelah kiri. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, mereka jago banget soal manajemen. Sistemnya rapi, prosedurnya ketat, efisien banget pokoknya. Otak kirinya dominan banget. Terus dampaknya apa? Dampaknya bisa jadi kaku banget organisasinya, birokratis, kayak mesin, tanpa perasaan, tanpa hati, kurang adaptif mungkin. Nggak fleksibel ya? Atau, yang lebih parah, yaitu tadi, efisien banget tapi jalan ke arah yang keliru. Karena nggak ada yang pegang kompas atau lihat peta besarnya. Nggak ada fungsi otak kanannya.
Waduh, terus solusinya gimana dong? Nah, solusinya persis seperti judul babnya. Kelola dari kiri, pimpin dari kanan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita perlu pakai keduanya, secara seimbang, dan sesuai situasi. Nggak bisa cuma salah satu. Jadi butuh logika dari kiri, tapi juga butuh visi dari kanan. Persis, butuh struktur dari kiri, tapi juga butuh empati dan pemahaman manusia dari kanan. Keduanya penting. Kedengarannya sih ideal ya, tapi prakteknya gimana tuh? Kita bisa pindah jalur gitu di lapangan. Kapan harus pakai kiri, kapan kanan? Kayaknya nggak segampang itu nebaknya. Nah, itu dia tantangannya. Nggak ada rumus pasti. Kuncinya, kata Covey, di kemampuan kita mendiagnosis situasi. Diagnosis ya. Iya, kita harus peka lihat, ini situasinya lagi butuh apa nih? Butuh analisis detail, rencana terstruktur, eksekusi presisi, oke, aktifkan kiri. Terus kalau butuh yang lain? Kalau lagi butuh motivasi tim, butuh arah baru, butuh mikirin dampak jangka panjang, butuh solusi kreatif untuk masalah kompleks, nah saatnya aktifkan kanan. Jadi kayak switch gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kemampuan buat crossover, buat bolak-balik sesuai kebutuhan, ini yang justru penting banget buat dilatih. Nggak gampang, tapi bisa. Oke. Jadi kalau ditarik nih, kenapa ini penting buat kita semua yang dengerin sekarang? Apa relevansinya buat Anda? Nah, kenapa ini penting buat Anda? Ada beberapa hal. Pertama, biar Anda bisa lebih baca dinamika di tim atau kantor Anda. Kenapa sih bos Anda gayanya begitu? Kenapa ada rekan kerja yang fokusnya beda banget sama Anda? Mungkin karena kecenderungan kiri atau kanan mereka. Biar lebih paham orang lain gitu ya? Betul. Kedua, buat ngerti peran Anda sendiri. Anda itu secara alami lebih condong kemana? Ke manajemen atau ke pemimpinan? Mengenali diri sendiri dulu. Oke, terus yang ketiga? Ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial, adalah gimana caranya Anda bisa berkontribusi paling efektif di posisi Anda sekarang. Nggak cuma soal kerja keras dan efisien aja, itu manajemen. Tapi juga ikut mikirin apakah kerjaan kita ini udah benar arahnya, itu kepemimpinan. Dan sampai kita semua cuma jadi penumpang yang sibuk di kapal yang menuju arah salah. Atau ya itu tadi, sibuk banget naik tangga yang ternyata salah tembok. Sayang banget kan energinya? Wah, bener juga. Jadi intinya tuh keseimbangan ya. Nggak bisa pilih salah satu aja. Manajemen dan kepemimpinan itu dua sisi mata uang yang sama. Betul sekali, kita butuh efisiensi dalam kerjaan sehari-hari, itu jelas. Tapi kita juga butuh efektivitas dalam nentuin kerjaan apa yang paling penting dan kemana arah kita. Butuh keteraturan sistem, kiri, tapi juga butuh inspirasi dan visi, kanan. Keduanya harus jalan bareng. Iya, mungkin ini bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh perhatikan lingkungan kerja Anda, tim Anda, atau bahkan diri Anda sendiri deh. Merenung sejenak ya. Iya. Coba tanya, apakah ada kecenderungan kuat ke satu sisi, lebih berat ke kiri yang serba teratur, detail, efisien? Atau jangan-jangan lebih ke kanan yang penuh ide besar, visioner, tapi mungkin agak kurang terstruktur eksekusinya? Pertanyaan reflektif yang bagus. Dan yang lebih penting lagi mungkin, setelah Anda sadar polanya, kira-kira apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda mulai lakukan besok untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik? Entah itu di diri sendiri atau di tim Anda. Satu langkah kecil ya. Oke, itu pertanyaan bagus banget untuk kita bawa pulang dan pikirkan masing-masing. Baik, kayaknya udah cukup dalam ya obrolan kita kali ini soal kelola dari kiri, pimpin dari kanan. Semoga bermanfaat ya buat Anda semua. Pastinya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.